Silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Mungkin lampu di sana bisa nyala, yang biru saja, yang biru saja. Oh, gitu. Rupanya dua-dua. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, saya seperti biasa saya mau memilih tema di sore ini karena kebanyakan kita adalah orang muda, maka saya mendapatkan atau saya memilih tema ini Saudara, 2 anak tangga sebelum tangga sukses. Saya punya tema sore hari ini adalah 2 anak tangga sebelum tangga sukses atau sebelum anak tangga sukses. 2 anak tangga sebelum anak tangga sukses. Itulah tema kita Saudara, 2 anak tangga sebelum anak tangga sukses. Jadi hidup ini katanya seperti tangga Saudara. Jadi kita melangkah dari step by step, dari satu langkah kepada langkah yang lain sampai pada puncak yang disebut sukses. Nah, banyak orang tidak setuju, tetapi menurut saya hidup umat Tuhan, khusus anak-anak Tuhan, harus meraih sukses. Nah, apa itu sukses? Saya mendefinisikan hanya 2 di sore ini. Sukses itu sebenarnya sederhana. Sukses itu satu, sukses di dalam hal rohani atau sukses di dalam Tuhan, dan sukses di dalam hal jasmani. Saya ulangi lagi, sukses yang saya maksud di sini adalah sukses di dalam Tuhan, dan yang kedua sukses secara jasmani atau lebih bahasa sederhana, sukses rohani, sukses jasmani. Kenapa saya bilang begitu Saudara? Karena ada orang yang ekstrim yang mengatakan sukses duniawi itu atau sukses jasmani itu duniawi. Padahal menurut saya di dalam Tuhan itu berjalan satu paket. Saudara tahu orang Israel bisa menghadapi Hamas itu bukan karena mereka sekedar orang yang hormat Tuhan, takut Tuhan, tapi mereka pintar, mereka sukses di dalam ilmu pengetahuan. Sudah tahu orang Israel itu katanya tanah itu di sepanjang Timur Tengah. Saya belum ke Timur Tengah, tapi katanya sepanjang Timur Tengah itu sebenarnya padang gurun, tapi satu-satunya kota yang paling subur adalah Israel. Apa artinya? Bahwa Israel tidak hanya hidup secara rohani, sukses secara rohani, mengenal Allah Yahweh yang mereka kenal sebagai Allah yang hidup, tapi mereka juga mengembangkan diri, merupakan sukses di bidang jasmani. Saudara tahu bahwa hari ini kita menggunakan internet dari mana? Dari orang Yahudi. Dari mana kita menggunakan WA, Facebook, dan seluruh media sosial? Satu kata, dari orang Yahudi. Kalau begitu, saya mau ajak kita jemaat Tuhan, khusus orang-orang muda, tangkap ini. Saya mau saudara sukses secara rohani dan juga sukses secara jasmani. Mengapa? Ada 2 hal lagi yang saya mau sampaikan. Satu, kalau saudara hanya hidup sukses secara rohani, orang akan bilang begini, percuma doa-doa mah son jadi apa-apa. Tapi saya juga tidak mau saudara jadi orang yang luar biasa, lupa sisi rohani, yang akhirnya membuat orang berkata begini, pintar-pintar maksudnya takut Tuhan. Kalau begitu, saya bawa kita dalam tema ini, 2 anak tangga sebelum tangga sukses. Berarti ada 2 tangga sebelum tangga terakhir itu sukses yang harus ada lewati. Mari kita baca dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Kita tidak akan baca semua. Saya mau baca sampai 3 saja supaya saudara tahu latar belakangnya. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 20, tapi kita baca ayat 1 sampai 3 saja. Pada tahun yang ketiga pemerintahan raja atau Yoyakim raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar raja Babel. Jadi Nebukadnezar ini raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu yaitu Yehuda. Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawa ke tanah Sinear di Babel sana, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawa ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat yang ketiga, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan. Jadi orang-orang Yehuda ini ditawan oleh Babel, dan akhirnya mereka dibawa untuk pergi ke Babel menjadi budak, menjadi pekerja di Babel sana. Dan waktu mereka bawa orang-orang kuatnya orang Yehuda, di dalamnya terdapat beberapa orang, dan orang-orang ini lah yang dipilih oleh raja. Nah, mari kita belajar. Tadi saya bilang 2 anak tangga yang akan kita pakai
sebelum kita meraih sukses atau anak tangga berikutnya, yaitu sukses. Apa maksud saya? Mari begini, saudara. Sukses tadi saya menjelaskan bahwa sukses itu harus dalam dua hal, rohani dan jasmani. Saya tidak mau ada orang tua yang bilang begini, Bapak Gembala, tiap hari dong di Nasaret sih, tapi dong jadi apa? Tapi saya juga tidak mau bahwa saudara terlalu rohani sampai lupa sekolah, lupa belajar, lupa kerja. Jadi dua-dua harus berkembang. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara setuju kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi jasmani rohani harus berkembang. Nasaret punya orang-orang harus bertumbuh dalam dua hal ini. Mari saya ajak kita untuk belajar mengenai sukses anak tangga sukses, yaitu sukses jasmani dan rohani. Tapi sebelum kita sampai pada tangga 3, yaitu tangga sukses, apa kunci rahasia sukses jasmani dan rohani? Begitu kira-kira dipunya bahasa sederhana. Yang pertama, saudara, tangga pertama, yang tadi saya bilang dua anak tangga pertama. Tangga pertama, sebelum Anda pada titik tangga ketiga, yaitu tangga sukses, maka tangga pertama yang Anda harus tapaki, jalani, langkahi adalah tangga mengutamakan Tuhan, hormat Tuhan, lebih daripada hormat kepada seorang raja. Saudara-saudara, mari kita lihat ayatnya di dalam ayat yang kelima. Tadi saya sengaja baca sampai ayat 3 supaya saudara penasaran apa yang terjadi cerita selanjutnya. Ini sebuah narasi. Jadi pasal 3 tawanan di bawah, orang-orang khusus di bawah. Nanti ada Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, Abednego, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tetapi ini yang terjadi. Dan raja, perhatikan ini, dan raja menetapkan bagi mereka pelambur setiap hari dari santapan raja dari anggur yang biasanya diminumnya. Mereka harus dididik. Perhatikan kata ini, mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Tadi saya bilang tangga terakhir, tangga sukses itu adalah secara jasmani mereka harus bekerja pada raja. Itu puncak terakhir, bahwa akhirnya mereka ada di tempat terhormat, yaitu tempat raja. Mereka harus bekerja di sana. Itu puncak, itu titik sukses mereka, titik akhir kalau boleh melihat secara jasmani. Tetapi sebelumnya raja punya kebiasaan untuk melahirkan orang hebat. Raja punya cara fasik, saya sebut cara fasik, yaitu mereka harus menyantap makanan-makanan raja yang dikatakan Alkitab najis. Artinya bahwa mungkin secara secara ilmu pengetahuannya orang Babel, kalau makan minum yang najis ini, kamu lebih hebat, kamu lebih pintar, kamu lebih luar biasa. Tetapi waktu diperhadapkan dengan makanan yang najis, di dalamnya ada anggur dan santapan raja, yang mungkin diperkirakan ada makanan-makanan yang melanggar titah Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ini yang terjadi di dalam ayat yang ke-8. Alkitab bilang begini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi makanan ini sebenarnya tidak salah, tapi karena konteksnya mungkin itu menajiskan, maka Daniel bilang begini, kalaupun makanan ini melahirkan sesuatu yang membuat saya jadi hebat, saya tidak mau, karena itu melukai Tuhan saya. Maka saya memilih untuk hidup takut Tuhan. Jadi perintah raja itu seolah-olah dia tidak hormat, tetapi perintah Tuhan dia hormat. Jadi saudara, cerita Daniel sukses dimulai dari ayat ini, bahwa dia lebih hormat Tuhan daripada hormat raja. Ada amin. Jadi tangga sukses pertama, orang yang mau sampai pada anak tangga sukses, anak tangga pertama adalah takut Tuhan dan hormat Tuhan. Ada amin. Kalau saudara mau lihat sesuatu yang baik di masa depan saudara, mulai dengan prinsip takut akan Tuhan, hormat Tuhan. Ada amin. Saudara, waktu dia hormat Tuhan, apakah itu berjalan seperti begitu saja? Tidak. Mari kita baca satu persatu ya. Ayat 10 bilang begini, tapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minuman berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang
kurang sehat daripada orang-orang muda lain sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenam yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Kalau saudara baca ayat lanjut dikatakan gini, adakanlah pencobaan atau percobaan dengan hamba-hambamu ini selama berapa? 10 hari. Biarkan kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai pendapatmu. Jadi Daniel ini dan teman-teman tantang. Oke, kalau itu makanan menajiskan, kami tidak sentuh. Tapi penjenengan bilang begini, kalau kamu tidak makan, pertama saya takut raja marah. Marah bukan kepada saya saja, kepada kalian juga. Yang kedua, kalau kalian tidak makan, nanti kalian tidak sehat, kalian tidak jadi apa-apa, kasarnya begitu. Dan Daniel berkata, tidak, kami memilih hormat, lebih baik makan sayur tapi penuh penghormatan kepada Tuhan daripada makannya enak tapi itu menyakiti hati Tuhan. Kira-kira begitu. Dan apa yang terjadi, mari kita baca lagi ayat 14. Dengarkanlah permintaan mereka itu, didengarkannya lah permintaan mereka. Lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, perhatikan, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, mari kita tantang Tuhan. Kalau saudara di masa muda ini, di masa-masa sekarang, saudara yang melayani Tuhan, saudara yang ada di gereja ini, kalau saudara takut akan Tuhan, hormat Tuhan di atas segala-galanya, perhatikan, Alkitab bilang ini, jangan kemana-mana dulu. Setelah 10 hari, Alkitab berkata, perawakan mereka, segala yang terbaik mereka punya. Padahal aturan mainnya mereka harus makan santapan raja. Saya berterjemahan begini, saudara. Ketika engkau hidup dalam takut akan takut akan Tuhan, waktu yang akan menuntun saudara sampai pada titik orang mengakui bahwa benar orang yang takut Tuhan satu waktu akan ternyata berbeda dari orang lain. Amin. Saya bersyukur kalau saudara pintar, tapi saudara harus mulai dengan takut Tuhan. Karena waktu akan menentukan, waktu akan berbicara. Hari ini orang mungkin lihat saudara bilang gini, iya hari Minggu orang pi piknik, jalan-jalan, pi pesiar, lu datang kebaktian bikin apa? Mungkin orang bilang begitu. Tapi mari kita tantang orang-orang itu, tantang diri kita bahwa selama saya memilih takut akan Tuhan, satu waktu apa yang saya lakukan kepada Tuhan itu diperhitungkan Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau saudara takut Tuhan, tak usah takut dengan hidup ini. Tadi dia bilang, dia berangkat tantang orang-orang itu. Coba buktikan, lu atau beta, kira-kira orang itu memilih itu. Dan ternyata Tuhan memilih orang yang takut Tuhan. Saudara mau pilih takut Tuhan. Saudara mau pilih takut Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Karena setelah 10 hari, Tuhan membuktikannya. Mungkin tidak 10 hari untuk kita. Mungkin setelah 20 tahun dari hari ini engkau dengar firman Tuhan, Tuhan membuktikan itu pada saudara. Mungkin tidak hari ini, tapi setelah 25 tahun dari sekarang, Tuhan membuktikan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan angkat hidupnya. Amin. Jadi jangan pernah merasa buang waktu untuk takut Tuhan. Jangan pernah merasa buang waktu untuk hormat Tuhan. Amin. Hari ini saudara ada di sini, satu kata saya percaya, Anda sedang menghormati Tuhan. Mungkin saja kan tadi ada yang WA saudara, bro kemana? Gereja. Hei lu gereja terus, lu pemuka suka gereja saja. Mungkin ada berkata kafe. Tapi saudara pilih hari ini. Bagi saya saudara persis Daniel. Saudara memilih untuk takut Tuhan. Saudara memilih untuk datang pada Tuhan. Dan Alkitab bilang setelah 10 hari. Hari pertama mungkin belum terjadi perbedaan. Hari kedua belum. Hari ke-9 mungkin belum. Tapi hari ke-10 terjadi perbedaan. Ada satu ayat firman Tuhan berkata, akan ada satu waktu Tuhan akan membedakan orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi orang tua yang memberi anak-anak muda di sini, saya selalu ungkapkan terima kasih.
bahwa kalau saudara memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan, saya tidak kasih mereka apa-apa, tapi mereka yang akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan waktu mereka memilih hormat dan takut Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya senang dikatakan setelah 10 hari ternyata perawakan mereka berbeda. Jadi tunggulah waktu. Saudara jangan berkata begini, hidup takut Tuhan sampai sudah apa-apa. Ada waktunya. Amin. Itulah tangga pertama yang saya sebut, tangga hormat Tuhan. Nah, anak tangga kedua, tadi saya bilang 2 anak tangga sebelum anak tangga sukses. Anak tangga kedua adalah atur hidupmu, manage hidupmu, atur waktumu dengan baik. Sebelum engkau mau lihat sukses, maka setelah hormat Tuhan, itu kan bagian Tuhan. Ketika kita hormat Tuhan, Tuhan melakukan bagiannya dia. Tapi yang kedua adalah bagian manusia yang saya sebut dengan atur hidupmu, manage hidupmu dengan baik. Di dalamnya ada manage waktu. Saya akan jelaskan. Tapi perhatikan, saya diberkati dengan ayat ini, yakni orang-orang muda. Maksudnya tadi kan orang-orang tawanan itu dibawa dari Yehuda, di antaranya ada orang ini, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang celah, yang berperawakan baik. Saya tanya saudara, dari mana mereka bisa berperawakan baik, gagah, tampil, sehat diri? Dari mana? Saya pikir mereka atur mereka punya hidup. Saya harus jujur kepada saudara-saudara bahwa kemarin saya, Ibu Gembala, Ibu Lin, kami pergi doakan seorang hambala, suami seorang hambala yang stroke, masih sangat muda. Lalu saya dapat kesimpulan, saya bilang, Tuhan, beberapa hari ini saya lagi juga kembali lagi berolahraga, karena saya punya prinsip gini, saya harus atur hidup saya dengan baik. Saya beberapa hari ini lari di rumah, kemarin saya masih lari di gereja, dan ketika saya ketemu itu Tuhan seperti sentil saya bilang gini, kalau engkau mau lihat sukses, atur hidupmu. Salah satunya atur kesehatan. Amin. Orang muda jangan terlalu mete sampai tengah malam. Pertama, saudara baca saja di sini. Orang yang selalu mete sampai tengah-tengah malam itu hati rusak, apalagi ginjal rusak. Begini, ketika saudara takut Tuhan, tapi saudara tidak merawat, manage tubuh saudara dengan baik, pada waktunya Tuhan untuk angkat saudara, tiba-tiba saudara sakit. Lalu saudara jadi apa nanti? Karena itu pertama, manage hidup saudara, diantaranya kesehatan saudara. Amin. Amin. Saya harus jujur bahwa saya suka dengan satu minuman yang mungkin menurut orang tidak sehat, dan istri saya kalau paling marah kalau saya minum itu, saya sebut itu minuman pendeta. Karena kalau minuman orang-orang di sana Sopi, bir, maka minuman saya, minuman pendeta adalah Coca-Cola. Tetapi saudara tahu Coca-Cola itu punya gula yang tinggi sekali. Maka setelah saya minum, saya bilang sama Tuhan, masa betul sekali kan boleh. Tapi saudara, saya tidak hanya sekedar minum. Habis saya minum, misalnya Coca-Cola 1 kaleng gitu, maka saya harus minum 4-5 gelas. Logika saya adalah 5 kalau masuk di Coca-Cola yang 1 kaleng itu dia netral kembali. Maksud saya walaupun kita sudah berdoa Tuhan jaga saya, tapi Anda harus jaga kesehatanmu, supaya pada waktu saudara punya waktu untuk Tuhan angkat, Anda benar-benar tampil fit untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu dia bilang ini, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan, banyak pengertian tentang ilmu. Jadi atur hidup saudara, atur waktu saudara kuliah, les, belajar, kerja, supaya dia bilang gini, kamu yang tidak berpengetahuan, tambah berpengetahuan tentang semua ilmu. Kalau saudara kuliah tentang komputer, belajar komputer dengan baik. Kalau saudara ada di bidang musik, belajar musik dengan baik. Atur waktu saudara untuk belajar. Jadi bukan hanya takut Tuhan, atur hidupmu. Amin. Bangun pagi bikin apa? Habis doa belajar mungkin, baca sedikit kah? Lalu lakukan bagian saudara yang saya sebut, manage hidupmu dengan baik. Orang yang bisa memanage hidupnya dengan baik yang akan melihat hari esok. Amin. Jadi
Kalau saya selalu bilang sederhananya, kalau kuliah kasih tugas, kerjakan. Belajar ilmu pengetahuan yang kau pelajari. Dan dia bilang gini, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana. Apa maksud manage hidupnya? Saudara bisa bayangkan, walaupun Daniel, siapa lagi itu? Orang-orang yang Sadrak, Mesak, Abed, bayangkan kalau mereka hanya takut Tuhan, tapi tidak atur hidup mereka, atur sehat mereka, atur pengetahuan, belajar banyak. Alkitab tidak bilang begini, yakni orang-orang cakap untuk bekerja di rumah istana. Perhatikan ini, apapun yang Anda lakukan, ingat ada titik akhir di sana. Itu apa? Dalam konteks ini, mereka harus bekerja di istana raja. Apa artinya? Kalau kita terjemahkan istana raja itu pekerjaan, PNS, maka tidak mulai, Anda tidak bisa sampai di istana raja sebelum Anda melakukan manage hidup saudara tadi. Atur hidup ini, atur waktu berdoa, atur waktu belajar, atur waktu kerja, atur waktu melayani, atur dengan baik. Baru dia bilang gini, untuk apa Anda atur itu semua? Untuk bekerja di rumah raja. Kalau itu seorang hamba Tuhan, saya juga harus manage sebuah hidup. Kapan saya belajar, kapan saya duduk santai dengan jemaat, kapan saya doa, kapan saya belajar, saya baca. Karena untuk apa? Supaya saya berada di rumah raja. Apa artinya? Rumah raja bicara tentang promosi. Sebelum Anda sampai pada titik promosi, Anda harus mulai dengan manage hidup saudara. Apa yang terjadi kalau saudara baca ayat selanjutnya, saudara 5, ini menarik ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum. Tapi saya suka dengan yang saya tebalkan ini. Mereka harus dididik selama berapa tahun? 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Atau saya lebih suka kalau dibahas adalah begini. Setelah 3 tahun, mereka yang sudah siap dengan manage hidup mereka, manage waktu mereka, manage waktu-waktu hidup mereka, itu yang akan siap dipekerjakan, siap dipakai, baik di dunia sekuler dan di dunia Tuhan, dunia surga. Mereka yang mana? Mereka yang dididik 3 tahun. Saya mau tanya saudara, apakah dalam 3 tahun mereka main-main? Saya yakin tidak. Mereka belajar ilmu pengetahuan, mereka belajar, mereka makan yang sehat, mereka berdoa, tentu pasti itu. Tapi selama 3 tahun secara jasmani mereka siapkan diri. Dan benar, setelah 3 tahun, orang bilang gini, waktu dites masuk PNS, waktu dites jadi pengusaha, waktu dites jadi orang luar biasa. Mereka orang yang pertama diterima. Dimulai dari mana? Takut Tuhan, atur ini hidup dengan baik. Orang-orang muda, saya tidak baca buku untuk menghasilkan khotbah ini. Seperti Tuhan bicara, saya atur jemaatmu dengan baik, supaya mereka tidak lewati masa muda mereka sia-sia. 3 tahun, Anda harus punya visi. Saya 4 tahun kuliah, setelah 4 tahun saya harus jadi apa? Gitu. Seperti kata firman Tuhan, setelah 3 tahun mereka harus jadi orang yang bisa kerja di kerajaan. Saudara juga harus punya visi. Setelah saya kuliah, saya jadi apa nanti? Dimulai dengan takut Tuhan dan atur hidup ini dengan baik. Amin. Amin. Saudara-saudara, ada seorang bilang begini, saudara. Salah satu kunci sukses adalah mengatur pola kehidupan dan waktu yang digunakan. Ada kata yang bagus sekali, saudara dengar ini. Jika kamu menyanyiakan waktu, maka nanti waktulah yang akan menyanyiakan kamu. Saya ulangi lagi. Jika kamu menyanyiakan waktu, maka nanti satu saat waktulah yang akan menyanyiakan saudara. Jadi kalau saudara kuliah main-main, ya jangan minta maaf, jangan marah kalau saudara tidak jadi apa-apa nanti. Walaupun saudara takut Tuhan, tapi Tuhan mau ada bagian yang saudara lakukan, yaitu manage hidup saudara, manage waktu saudara. Amin. Saat untuk belajar, saat melayani. Saya selalu bilang begitu. Jangan alasan melayani Anda tidak belajar. Amin. Saya marah dengan salah seorang kaum muda karena dia belum wisuda. Saya marah. Saya bilang saya tidak butuh orang terlalu rohani dalam pengertian. Saudara jangan salah mengerti. Kalau kamu hanya sibuk di gereja ini lalu kamu tidak wisuda,
orang akan berkata begini, percuma lu melayani Tuhan. Dan saya tantang dia, harus wisuda tahun ini. Dan puji Tuhan, anak kami sudah wisuda, yaitu Iren. Dia bertahun-tahun berjuang. Saya marah, saya bilang, saya tidak peduli lu mau melayani di multimedia, lu mau takut Tuhan, tapi salah satu bukti lu takut Tuhan adalah kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Ada seorang mengatakan, kerjakanlah apa yang Anda doakan, dan kerjakanlah apa yang Anda doakan, dan doakanlah apa yang Anda kerjakan. Kalau begitu manage hidup ini. Amin. Orang tua, manage kita pun hidup dengan baik, supaya anak-anak, kita menginspirasi anak-anak bahwa satu waktu mereka juga harus berada pada titik yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Saudara ngerti ya? Dia bilang, jika kamu menyanyiakan waktu, maka nanti waktulah yang akan menyanyiakan kamu. Kalau hari ini saudara main-main dengan waktu, saatnya saudara kerja tugas, saudara harus belajar, saudara main-main, jangan heran. Pertama, dampak yang paling gampang Anda raya adalah nilai saudara. Kalau saudara yang kuliah sekolah pasti tahu, yang main-main jangan harap saudara dapat nilai tinggi. Kalau saudara serius sungguh-sungguh atur hidupmu, waktumu belajar dan sebagainya, saya percaya minimal saudara lihat dengan mata jelas adalah nilaimu. Kalau nilai itu sudah baik, walaupun tidak selamanya orang punya nilai punya masa depan, tapi saya selalu bilang bahwa ketika saudara cari kerja, saudara melamar kerja, saudara melamar apapun, pasti yang ditanya pertama adalah mana nilainya. Dan saya percaya orang yang mendapatkan nilai terbaik bukan orang yang sekedar takut Tuhan, tapi sekali lagi orang yang manage hidupnya. Amin. Khotbah ini rohani sekaligus saya mau ajar hal-hal yang praktis dalam hidup saudara. Ada amin. Kita sudah punya beberapa orang-orang yang lulus dari jemaat ini, sarjana, belum banyak. Tapi saya mau kasih tahu saudara, sebagai gembala saya bangga. Kemarin saya bicara, saya dengan ibu gembala bicara dengan salah satu orang tua. Kalau anak ini lulus, kira-kira kerja di mana? Kalau orang tuanya bilang kalau dia bagus, dia bisa di kedutaan. Wow. Itu yang Alkitab bilang, di rumah raja, kedutaan. Kalau ini anak luar biasa, baik takut Tuhan, lalu dia atur manage hidup ini, saya percaya langkah terakhir adalah sukses, berada di rumah raja, berada di kedutaan. Dan saya mau tunggu waktu itu. Kalau itu terjadi, saya gembala yang paling pertama bangga dengan saudara. Amin. Saudara-saudara dengar baik-baik. Saya selalu bilang, bagaimana kalau saya kan sudah orang tua Bapak, saya punya umur sudah sekian, dan secara pendidikan saya tidak bisa lagi maju selangkah. Kalaupun saudara orang tua model begitu, mari didik anakmu, ajar dia, atur dia dengan baik, supaya kalau bisa dia tidak jadi seperti kita. Dia jadi satu langkah di atas kita. Berarti kita sama-sama punya langkah yang sama, punya anak tangga yang kedua. Atur waktu. Biar atur waktu. Karena kalau saudara tidak ada waktu-waktu, tadi dia bilang waktu akan menyanyiakan saudara. Nanti orang sudah jadi luar biasa. Kalau kita ketemu bilang, lu jadi apa sekarang? Weh, puji Tuhan ya. Sekarang bolak-balik Australia, Amerika. Lalu selalu, cubeta dulu sokot, pada baik. Makanya sebelum itu cerita berakhir, atau cerita sampai di sana, mulai atur. Amin. Saya sebagai hamba Allah juga harus atur hidup saya, karena saya juga punya mimpi di sana. Bagaimana cara? Saya harus belajar. Salah satunya adalah menyiapkan khotbah saya. Saya tidak mau khotbah saya ketinggalan. Kenapa saya khotbah gini? Karena ini yang dibutuhkan sebenarnya juga oleh orang muda di zaman modern. Mereka tidak sekadar tahu tentang takut Tuhan, tapi mereka harus tahu bagian mereka, yaitu manage hidup ini. Amin. Amin. Saya tidak sedang menyinggung siapapun, tapi saya harus atur hidup saya dengan istri saya. Di samping saya suka makan, tapi saya juga harus olahraga sehat. Kenapa? Karena saya mau begini. Ketika 3 anak saya wisuda, minimal saya berdiri di situ. Mengerti maksud saya? Sayang kalau anak-anak lagi. Sebenarnya anak-anak itu pun kebanggaan itu kita. Waktu mereka sukses, tidak ada orang yang mereka butuhkan sebenarnya selain orang tua mendampingi mereka berdiri di hadapan mereka, di samping mereka.
waktu rektor memindahkan toga itu. Saudara tahu, anak itu bangga ketika dia berdiri di samping orang tuanya. Betapa dia bangga karena dia telah mempersembahkan yang terbaik untuk orang tuanya. Nah, bagaimana kalau saudara tidak manage hidup ini dengan baik, kesehatan dengan baik? Bagaimana saudara bisa mendampingi mereka? Apalagi, saya minta maaf orang tua, apalagi saudara begini, aduh beta kepingin nanti kalau beta tua, beta masih lihat bepu anak-anak menikah. Ya, bagaimana saudara mau lihat anak menikah kalau saudara tidak atur ini hidup dengan baik, atur waktu dengan baik, atur segala satu dengan baik. Kadang-kadang olahraga itu bikin saya napas sesak. Tapi karena saya punya mimpi adalah saya harus sehat. Pertama, karena saya mau pelayanan panjang. Kedua, kenapa saya harus sehat? Sebenarnya saya capek, saya tidak suka. Tapi sambil di otak saya berpikir, saya harus dampingi anak-anak saya waktu mereka wisuda nanti. Minimal wisuda. Maksimal ketika mereka menikah dan mereka di puncak, Tuhan memberkati mereka. Saya masih bisa merasakan berkat-berkat yang Tuhan kasih untuk mereka. Supaya kalaupun mereka dapat, saya tinggal bilang begini, nah itu toh, itu yang Bapak bilang toh, takut Tuhan, atur hidupmu, dan tangga sukses akan menjadi bagian saudara. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Mungkin saudara berkata bilang begini, Pak Gembala, Beb Mama sudah pernah omong gitu, Beb Bapak sudah pernah omong. Mereka tidak omong, saya mewakili mereka, karena saya percaya apa yang saya bilang, itu kerinduan setiap orang tua. Jadi kalau saudara main-main, saudara sedang melukai Tuhan. Dan yang kedua, saudara sedang melukai orang tua yang membiayai hidupmu. Karena Anda tidak tahu bagaimana dia kerja keras. Bukan untuk, kalau kadang-kadang orang bilang, dia ikat perut. Untuk apa? Supaya Anda jadi seseorang luar biasa. Dan sebagai gembala, saya hanya menumbuhkan para orang tua dan para orang muda. Lakukan dua anak tangga pertama, hormat Tuhan, layani Tuhan di dalamnya. Kedua, atur hidupmu, supaya kalau engkau punya pengetahuan yang luar biasa, ya. Jadi 3 anak saya ini punya belajar dengan dunia kuliah mereka yang berbeda. Jordan di komputer, Jenny di bisnis, Cynthia di teologi. Dan pesan saya sama semua, kuliah di bagian kalian dengan baik. Mungkin tidak harus banding dengan orang lain, minimal bandingin dengan diri. Kemarin saya tidak luar biasa, saya harus lebih baik dari diri saya kemarin. Itu disebut manage hidup. Dan saudara hanya tunggu waktu untuk sampai pada angka atau tangga terakhir, yaitu tangga sukses. Amin. 2 anak tangga sudah. Sekarang bukti bahwa 2 anak tangga itu telah mengantar Daniel dan teman-teman sampai pada tangga sukses. Itu dimulai dari 2 anak tangga tadi. Dan sekarang saatnya dia naik ke tangga terakhir, itu tangga sukses. Apa kata Alkitab mengenai mereka yang telah hormat Tuhan dan telah manage hidup dan waktunya dengan baik? Ini jawaban saya. Setelah itu raih sukses, yaitu bekerja di kerajaan, promosi. Ini yang terjadi. Ayat 9, tadi saya bilang sukses itu ada 2. Sukses rohani, sukses menyenangkan Tuhan, tapi sukses jasmani, yaitu sukses untuk menyenangkan diri kita karena kita sukses. Tapi yang kedua, sukses untuk menyenangkan orang-orang yang kita cintai, yaitu orang tua kita. Ada amin? Mari kita lihat. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara-saudara lihat, ini 2 sukses. Pemimpin istana senang dia, raja senang dia, mewakili hal jasmani, mewakili manusia. Tapi dikatakan maka Allah mengaruniakan, kata Allah mengaruniakan, berarti orang-orang ini menyenangkan hati Tuhan. Jadi mereka sukses. Sukses menyenangkan Tuhan, sukses menyenangkan raja dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bicara tentang apa? Sukses itu bukan sekedar saudara punya uang, pangkat, kedudukan. Sukses waktu engkau bisa menyenangkan Tuhan dan orang-orang yang engkau cintai. Kalau saudara setuju, sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang berikut saudara, kepada 4 orang muda itu, sukses yang kedua lagi, tangga sukses, anak tangga terakhir itu sukses yang kedua adalah mereka disayang Tuhan, disayang manusia. Yang berikut, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel itu juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Lihat, rohani penglihatan mimpi, jasmani apa? Pengetahuan, tulisan, hikmat mereka ngerti. Terjemahan untuk kita apa? Dia bilang apa? Mereka itu apa? Pengetahuan,
kepandaian. Benar kata Alkitab, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Amin. Saya percaya bahwa sebodoh-bodohnya seseorang, kalau dia takut akan Tuhan, Tuhan akan memulihkan otaknya. Amin. Kemarin saya lihat anak saya Jenny. Mana Jenny? Saya lihat dia buka-buka rapor saya mainnya. Kemarin kamu lihat rapor Bapak tuh? Rapor SD. Sebenarnya saya malu. Saya mau bilang jangan lihat. Kita bakar semua. Karena saya punya nilai rapor paling kacau waktu SD. Tapi saya sengaja taruh di situ. Dan saya bersyukur anak saya lihat. Saya tidak tahu pelajaran apa yang dia dapat. Kalau saudara lihat saya punya angka-angka rapor saya itu SD 5 anak, 7 itu hebat. Tapi itu pun satu di antara semua pelajaran. Kemarin anak saya lihat, saya bilang dia lihat. Supaya dia sadar bahwa apa yang saya omong ini benar. Waktu saya memilih takut Tuhan, saya tidak bisa merubah masa lalu saya di rapor saya. Tapi hari ini, kalau saudara bisa dengar saya khotbah dari seorang yang pernah dicap sebagai orang bodoh, saya bisa melayani di beberapa negara, di Malaysia, di Timor Leste. Satu kata saya juga bilang, kita bisa mengubah hari kemarin ketika kita takut akan Tuhan. Amin. Saya ini mau bilang, saya ini bukan orang pintar. Apalagi kalau kau sudah pintar, kalau kau takut Tuhan, kau harus lebih dahsyat dari gembala saudara, dari orang tua. Saya mau angkat, Bu, saya dulu bodoh. Di hari ini bisa belajar. Ketika teman-teman mengatakan, ih kamu ini pintar ya, bisa bikin multimedia, YouTube dan sebagainya. Saya teman-teman itu pintar di kelas. Mereka tidak bisa bikin itu. Saya seperti Tuhan sentil saya. Lihat dulu rapor itu merah semua. Kalau merah itu orang bilang kebakar. Pemadam datang juga dia tetap merah. Saudara pernah alami seperti saya? Mungkin saudara bukan orang yang terlalu hebat. Saya mau bilang sama saudara, atur hidupmu dengan baik, manage hidupmu dengan baik. Saya percaya kita masih punya kesempatan. Amin. Saya tidak bisa lagi kembali ke SD. Kalau saya mau kembali ke SD, tidak bisa lagi. Yang lucu adalah apa yang dulu saya tidak bisa itu kali-kali bagi-bagi. Sekarang kok saya bisa mengerti ya. Saya bilang coba bisa mundur kembali, bisa dapat angka bagus. Tapi masalahnya sudah lewat. Guru punya angka sudah tercatat di rapor saya. Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi bersama Tuhan saya masih bisa mengubah masa depan. Sekali lagi, Anda tidak bisa mengubah masa lalu. Orang hina saudara. Ini satu. Setiap kali orang ketemu saya selalu bilang gini, ini paling bodoh. Tidak apa-apa. Itu dulu. Saya masih punya kesempatan melihat hari esok. Anda pun demikian, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Nah, baca ayat selanjutnya. Kita akan lihat sampai pada puncak 18. Setelah waktu yang ditetapkan, ingat, perjalanan hidup kita semua ini ada batas waktunya. Orang kuliah 4 tahun, minimal 3 tahun diploma. Setelah itu ada batas waktunya. Batas waktu yang ditetapkan raja. Ya kalau kita kuliah, batas waktu yang ditetapkan universitas. Kalau mau kerja juga tidak semua orang bisa jadi pegawai negeri. Betul ya? Kemarin ada seseorang datang, Bapak Gembala bisa bantu saya, mungkin kenal orang, kasih masuk saya kerja. Tapi saya tahu mereka sudah ada cucu. Padahal saya ditawarkan di Alor karena ada seorang punya bapak yang sekarang jadi pejabat bupati. Sementara dia bilang kalau mau suruh ke sana. Saya bilang saya mau suruh mama, pasti tidak bisa karena batas. Karena itu dia masuk 3 hari dia pensiun. Kan tidak bisa. Nah kalau begitu setiap orang itu ada batasan waktu. Karena itu sebelum batas waktumu, kerjakan yang terbaik. Supaya kalau itu pas batas waktumu, itulah batas waktu untuk engkau diangkat dan dipromosikan Tuhan. Amin. Bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap raja. Ini bagus sekali. Setelah mereka atur hidup, kerja 3 tahun, sekolah sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh. Satu saat raja yang panggil mereka, come on, saudara,
promosi akan datang pada saat orang takut Tuhan atur hidup ini dengan baik. Karena dia bilang gini, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawa mereka oleh pemimpin istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu didapati yang tidak didapati setara dengan Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Saudara, ada seorang berkata begini, kalaupun hari ini engkau belajar orang lain bermain tidak apa-apa, tapi akan ada waktu saudara seperti cerita ini, orang lain menghadap raja, Anda menghadapi kesusahan. Pilih, Anda mau menghadapi raja satu waktu, atau Anda menghadapi kesusahan nanti. Ditentukan dari hari ini. Amin. Siapa yang Anda ketemu nanti, itu ditentukan hari ini. Kalau engkau belajar dengan sungguh-sungguh, saya percaya engkau ketemu dengan orang-orang luar biasa di sana. Amin. Waktu saya ikut kongres baru-baru kok bisa jadi lupa, di Malang bersama istri saya, itu di antara kami itu ada orang yang sekolah sampai Amerika, ada pembicara dari Amerika, ada pendeta yang luar biasa dari satu negara. Kami kumpul di satu tempat. Saya lalu waktu saya baca ini, seperti Tuhan menginspirasi saya. Lihat, kalau lu tidak sekolah baik-baik, waktu sekolah Alkitab dulu, pelayanan baik-baik, lu tidak ada di kumpulan orang-orang luar biasa itu. Jadi saya mau kasih tahu saudara, kalau mau ketemu orang-orang luar biasa di sana, hidup dengan cara luar biasa hari ini. Saya ulangi lagi, kalau engkau mau ketemu orang-orang luar biasa dan masa depan luar biasa, mulai dengan apa yang kau kerjakan hari ini harus dengan cara yang luar biasa. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Cakap-cakap dengan siapa? Raja. Saya kalau lihat itu siapa lagi? Yang dari Burai itu, anak Timur itu, yang sempat terkenal, Nono betul ya? Saudara jadi ingat yang matematika itu yang kemarin, siapa namanya? Nono. Dari mana itu? Dari Burai ya? Tidak, dari Burai kan? Nono. Dari OKB3 kalau tidak Amarasi, oke, Amarasi. Saudara-saudara tahu bahwa setelah itu kalau tidak salah dia omong-omong di Jokowi. Saya pikir-pikir, Nono itu bukan tidur-tidur saja lalu dia ketemu Jokowi, dia belajar matematika dengan baik, makanya dia pintar ketemu dengan Jokowi. Saudara-saudara, hasil kerja keras saudara selalu orang bilang pasti dibayar lunas di masa depan. Amin. Waktu Nono dulu jadi presiden, saudara tidak usah ini. Kampung satu mau dulu jadi presiden. Masih mendingan dia kampung, dia belajar sungguh-sungguh, mungkin dia berdoa. Lalu dia ketemu presiden, lu RTS sudah pernah ketemu. Amin. Jadi maksud saya begini, mungkin kita tidak harus ketemu presiden, tapi minimal Anda menemukan masa depanmu itu sudah luar biasa. Yang terakhir, ayat terakhir 20. Ini perhatikan, saya suka di ayat-ayat ini. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja, ujian ini yang tes raja langsung kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Dimulai dari apa? 2 anak tangga pertama tadi. Hormat Tuhan, manage hidup, manage waktu, kerjakan bagiannya. Akhirnya mereka sampai pada puncak, bahwa didapati mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan. Puncak terakhir, ketemu raja. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara sukses secara rohani dan jasmani, satu hari Anda ketemu bukan raja yang sementara seperti Raja Babel. Anda ketemu raja di atas segala raja, yaitu Tuhan yang merancang kehidupan kita yang luar biasa. Mimpi kita satu waktu bukan hanya kita tampil dengan raja-raja yang ada di dunia. Saya punya mimpi adalah ketika saya berdiri bersama raja di atas segala raja dan berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah didik lewat firman Tuhan sehingga saya bisa meraih 2 hal ini, jasmani dan rohani. Orang-orang luar biasa, kasih tepuk tangan itu Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Haleluya.